Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Ungkapan dari Sultan Syahrir ini sangat amat terkenal. Pejuang kemerdekaan ini membius semua orang untuk datang ke Pulau Banda. Laut, gunung, kota tua, benteng bersejarah, dan rempah-rempah. Kali ini aku bakal mengajak kamu mengeksplor banyak hal di Banda Neira dalam beberapa episode ke depan. Dan awal perjalanan ini dimulai dari kota Ambon. Pukul 6:40, aku berada di kantor Pelni untuk membeli tiket menuju Pulau Banda. Jika biasanya kita memesan tiket Pelni melalui jasa travel, namun berbeda ketika kita harus memesan tiket untuk kapal perintis. Untuk kapal perintis, kita harus mengantri beberapa jam sebelum keberangkatan kapal. Oke, nah teman-teman, aku ini mau ngambil sabuk, tiket sabuk 06 tujuan Banda. Diperkirakan nanti berangkat jam 3, hari ini jam 15. Informasi keberangkatan kapal bisa kamu temukan di papan parkiran. Tiket kapal perintis Sabuk Nusantara 106 terbilang cukup murah, hanya 35.000 per sekali jalan. Begitupun dengan rute lainnya yang merupakan lanjutan dari rute Pulau Banda. Sama seperti yang lain, aku termasuk orang yang datang lebih awal ke kantor Pelni agar bisa mendapatkan tiket. Karena biasanya tiket kapal sabuk akan banyak peminat, meski sebenarnya kita tahu bahwa penjualan tiket baru akan dibuka jam 9 pagi. Pukul 9:08, akhirnya pihak Pelni membuka pendaftaran untuk pengambilan tiket. Orang-orang yang akan menaiki kapal sabuk harus mendaftarkan nama mereka sebelum masuk ke ruangan loket. Yang perlu disiapkan di sini adalah KTP atau paspor bagi turis mancanegara. Nah, ini teman-teman, jadi tiketnya ini cuma 35.000 dari Ambon ke Banda, dan di belakang ini kayak semacam apa nih? Kurang tahu ini apa, pas pelayanan, kurang tahu ya ini fungsinya apa yang 4.000 ini ya. Jadi tiketnya cuma 35.000. Setelah berapa jam ya? 4 jam menunggu teman berdua akhirnya. Jika menggunakan kapal reguler, harga tiket umumnya 100 ribuan. Sekarang siap-siap kita mau packing-packing barang dulu teman-teman ya. Pukul 14:45, aku sudah berada di pelabuhan Yosudarso. Sesuai jadwal, kapal akan berangkat jam 3 sore. Penumpang tujuan Banda, Geser, Gorom, dan pulau-pulau terdekat sudah berjubel di pintu masuk ruangan. Rute perjalanan kapal sabuk memang jadi penghubung masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. Sebelum memasuki ruang tunggu, petugas pelabuhan akan mengecek tiket calon penumpang. Pengecekan tiket di sini lumayan unik. Selain tiket yang distempel, ternyata tangan calon penumpang juga distempel. Ini dilakukan untuk menertibkan penumpang. Nah teman-teman, ini tiket kita dicap. Tangan aku juga harus dicap. Itu kelihatan nggak sih? Nah teman-teman, kita udah mau naik kapal. Kapalnya yang di belakang. Ini perjalanan menuju Pulau Banda. Kira-kira mungkin 15 jam. Nanti kita sampai di Banda sekitar besok pagi. Kapal sabuk sendiri merupakan pelayaran murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat pesisir. Meski cukup murah, masyarakat sebenarnya lebih memilih kapal reguler sebab perjalanan dengan kapal reguler bisa lebih cepat. Kapal Ngapulu misalnya, waktu tempuh Ambon Banda hanya memakan waktu 7-8 jam saja. Sementara kapal sabuk 106 Nusantara ini memakan waktu rata-rata 15 jam. Kapal sabuk juga tidak banyak memiliki dek karena tergolong kapal kecil.
Sesaat setelah memasuki kapal, aku mengambil video room tour menggunakan kamera kecil. Terlihat penumpang-penumpang sibuk dengan barang-barang mereka. Ini adalah sebuah ruangan mirip living room. Beberapa orang memilih istirahat di sini saat tak mendapatkan seat atau tempat tidur. Sementara ini adalah balkon lantai atas yang merupakan favorit orang-orang melihat pemandangan di luar. Pukul 17:15, langit sudah semakin senja. Belum ada tanda-tanda kapal berangkat. Nah, teman-teman, ini kita lagi nunggu kapalnya belum jalan-jalan dari jam 5. Jam 5 lagi. Jam 3. Jam 3 ini sudah jam 5, kapal belum jalan-jalan. Dalam sebuah perjalanan, pelayaran kapal akan sangat lumrah menemui keberangkatan yang terlambat atau ditunda. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti cuaca, surat jalan pelayaran, hingga logistik kapal. Pukul 18:20, akhirnya kapal Sabuk Nusantara meninggalkan pelabuhan Yosudarso, molor sekitar 3 jam dari jadwal keberangkatan. Pukul 19:02, kapal semakin jauh meninggalkan kota Ambon. Beberapa orang, termasuk aku, masih betah duduk di geladak utama. Lampu-lampu kota Ambon yang kerlap-kerlip lumayan jadi pemandangan yang menarik. Dalam perjalanan, kita akan sering menemukan sero, semacam tempat penampungan ikan di laut. Dalam perjalanan ini, aku lumayan beruntung karena bisa menyaksikan bulan walaupun tak purnama. Pantulan cahaya bulan di air laut sungguh menenangkan. Jujur, ini adalah pelayaran pertamaku ditemani bulan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukul 22:30, aku memutuskan untuk meninggalkan Geladak dan turun ke dek 2. Siap-siap mengakhiri malam. Beberapa penumpang juga belum tidur, mungkin ada beberapa hal yang harus mereka bereskan. Esokan harinya, pukul 6:40, langit berubah ungu, tanda-tanda matahari akan segera muncul. Balkon Geladak masih sepi. Aku sendiri setelah selesai sholat subuh memutuskan untuk menikmati perubahan warna langit dari hitam menjadi ungu. Pukul 9:45, kapal sudah mendekat ke Kepulauan Banda. Aku terakhir ke sini tahun 2008, sekitar 14 tahun lalu. Mungkin aku akan menemukan banyak perubahan di Pulau Banda. Sebagian penumpang memilih berada di haluan kapal untuk melihat Kepulauan Banda.
antaranya adalah Gunung Api Banda yang terlihat dari kapal. Salah satu destinasi yang akan aku kunjungi di pulau ini. Jalan masuk kapal ke Banda Neira diapit oleh pulau-pulau kecil, sehingga kapal mesti berhati-hati. Laju kapal pun menjadi sedikit berkurang. Nanti di depan sana tuh kapal masuk jalur antara dua pulau yang di samping itu teman-teman, kiri sama kanan. Nah, jalan masuk kapal biasanya agak sempit, jadi kapal biasanya hati-hati. Kita ada mau sandar teman-teman. Orang-orang begitu sigap mengambil gambar, termasuk aku yang tidak melepaskan kamera dari tangan semenit pun. Sebenarnya Banda terdiri dari beberapa pulau yang saling berkeliling, sehingga membentuk semacam teluk terlindungi dengan ombak yang relatif kecil. Kapal sendiri akan bersandar di Pulau Neira, yang luas dikenal dengan Banda Neira. Meski bukan pulau terbesar di Kepulauan Banda, namun Banda Neira memiliki peninggalan sejarah kependudukan kolonial Belanda dan Portugis. Kapal akan segera bersandar, para penumpang tujuan Banda berangsur meninggalkan dek masing-masing. Biasanya akan terjadi penumpukan penumpang atau desak-desakan karena orang-orang akan berebut untuk meninggalkan kapal. Di sini kamu dituntut untuk lebih waspada dan juga tangkas karena banyaknya penumpang yang akan memenuhi lorong-lorong maupun tangga kapal. Beberapa orang membawa barang dalam karton yang dipikul maupun dijinjing. Aku sendiri hanya membawa satu ransel karena hanya ingin menghabiskan liburan di sini selama 3 hari. Dalam beberapa kali kesempatan, aku ditegur oleh orang di belakang agar mempercepat langkah. Bagi aku yang jarang naik kapal, momen berdesak-desakan ini menjadi pengalaman yang seru. Harus cepat sekaligus tanggap. Sesampainya di pintu keluar, aku memilih melipir ke buritan kapal. Kapal masih akan menepi. Beberapa petugas sudah terlihat di dermaga, mereka yang nantinya akan mengamankan lalu lintas penumpang. Orang-orang dengan tujuan Pulau Banda satu persatu turun meninggalkan kapal Sabung Nusantara 106. Pukul 14:07, setelah beristirahat, aku memutuskan untuk langsung mengeksplor beberapa peninggalan sejarah di Banda Neira. Dan lokasi yang pertama aku kunjungi adalah Istana Mini Banda Neira yang seperti terlihat ini. Bangunan ini menghadap pantai dan Pulau Lontor, dan menjadi bangunan arsitek lawas yang paling mencolok di antara rumah tua peninggalan sejarah bangsa kolonial. Di pintu masuk, kita akan menemukan sebuah bangunan yang juga berarsitektur Eropa. Ada 4 pilar besar di bagian teras. Istana Mini dibangun Belanda pada tahun 1622 dan dijadikan sebagai tempat tinggal pejabat Persekutuan Perusahaan Hindia Timur atau yang dikenal dengan VOC, dan juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah.
Terdapat sebuah pagar yang melindungi sebuah halaman yang berada tepat di samping gedung istana. Nah teman-teman, ini adalah keterangan Taman Istana Mini, ditulis pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ada juga meriam yang terletak di samping tangga masuk gedung ini. Menurut situs Kompas, bangunan ini dulunya berada dalam benteng Nassau. Namun setelah kondisinya tidak aman dihuni akibat gempa, VOC melakukan pembangunan ulang di luar area benteng. Bangunan Istana Mini berbentuk segi empat simetris dengan teras depan yang cukup luas. Bentuk jendela dan pintu bangunan ini masih mempertahankan bentuk aslinya dengan dominan berwarna kuning pudar atau kuning telur. Di sebelah kanan gedung juga terdapat sebuah meriam khas peninggalan bangsa kolonial. Sementara itu, terdapat satu gedung pendamping lain yang lumayan besar di sisi kiri gedung. Sayangnya, saat kesini aku tak bisa masuk ke dalam Istana Mini karena sedang ada renovasi. Ada banyak hal yang akan aku ekspor selanjutnya di Banda Neira, gedung-gedung tua peninggalan sejarah bangsa Portugis dan Belanda, Pulau Lontar dengan tanaman palanya, gunung api Banda yang eksotis, dan tentunya benteng Mega Belgika yang dibangun pada abad ke-16. Selanjutnya di episode 2.